Selamat pagi, kita bertemu pada mata kuliah Cekaman Lingkungan pada Tanaman di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan tanaman. Kalau kita pahami, fase dari pertumbuhan tanaman itu terdiri dari fase awal atau inisiasi, kemudian fase vegetatif, perkembangan biomasa atau bagian tanaman, baik itu batang maupun daun dan akar, kemudian fase maturity atau fase generatif atau pematangan. Kalau dilihat dari pola serapan air pada tanaman jagung, fase kritis adalah fase di akhir vegetatif dan di awal generatif atau pembungaan. Jadi ini adalah fase kritis di mana vegetatif tanaman sudah berkembang maksimal, kemudian akan memulai fase generatif. Jadi pertumbuhan adalah perkembangan yang progresif, artinya progresif, perkembangan yang semakin meningkat dari suatu organisme, dalam hal ini tanaman, baik itu pertambahan jumlah atau pertambahan ukuran tanaman. Perkembangan progresif ini bisa diukur melalui jumlah daun, jumlah bunga, jumlah ranting, tinggi tanaman, diameter batang, berat kering, panjang daun, dan lain-lain. Kemudian kalau pertumbuhan tanaman dikaitkan dengan fase perkembangan vegetatif, dalam hal ini adalah pembentukan kanopi di fase awal atau fase inisiasi, itu permukaan tanah tidak tertutup kanopi. Jadi inilah ya, ini fase inisiasi, permukaan tanah tidak tertutup kanopi tanaman, penutupan kurang lebih 10%, kurang dari 10%. Kemudian fase kedua adalah fase pertumbuhan atau perkembangan tanaman. Jadi ini fase pertumbuhan atau perkembangan tanaman, di mana pada fase ini penutupan tanah, jadi ini ya, penutupan tanah sudah mencapai 70-80%. Kemudian fase pertengahan atau mid-season merupakan akhir dari penutupan tanah efektif. Jadi di sini adalah sudah melewati fase vegetatif maksimum. Jadi penutupan tanah efektif, akhir dari penutupan tanah efektif sampai dengan awal fase matang tanaman. Tanaman yang sudah matang diindikasikan melalui warna daun yang memudar untuk kacang-kacangan atau daunnya berguguran untuk tanaman kapas. Kemudian selanjutnya adalah fase akhir, merupakan akhir dari fase pertengahan sampai dengan panen. Jadi kalau dikaitkan dengan perkembangan kanopi atau tajuk, pertumbuhan tanaman, kurvanya bisa digambarkan seperti ini. Kemudian apabila dikaitkan dengan penyerapan unsur hara di dalam tanah, pola perkembangan atau serapan unsur hara dari perkembangan tanaman yang paling tinggi adalah serapannya adalah pada fase vegetatif maksimal dan di awal generatif. Jadi disinilah serapan unsur hara yang paling tinggi. Pada tahap vegetatif maksimal dan awal generatif. Kemudian kalau kita bercerita tentang pertumbuhan tanaman, kita akan membahas pertumbuhan primary atau pertumbuhan primary dan pertumbuhan atau perkembangan secondary. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan primary adalah pertumbuhan atau pertambahan panjang. Yang berperan adalah apical meristem
atau meristem di bagian ujung batang tanaman, ini ya apical meristem, dan di bagian ujung akar tanaman. Jadi ini akan menghasilkan banyak sekali pembelahan sel di bagian ujung ini, di bagian apical meristem, untuk mengembalikan akar, daun, dan jaringan vaskular. Kemudian perkembangannya ditopang oleh endosperma atau kotiledon sampai ini ya, endosperma atau kotiledon sampai daun itu bisa melakukan fotosintesis sendiri. Jadi kira-kira ini bagian tanaman, perkembangan akarnya ke arah panah, kemudian ini akar serabut, kemudian ini akar primary, kemudian ini bagian dari pembelahan daun ya, bagian dari pembelahan daun, kemudian ini adalah axillary buds, bagian di dekat titik tumbuh, di bagian titik tumbuh, kemudian antara node ya, di bagian perkembangan tanaman ini, bagian di mana daun akan tumbuh, itu merupakan internode atau bagian di antara node. Jadi kalau kita lihat lebih spesifik secara mikroskopis, jadi ini adalah bagian atau titik tumbuh tanaman. Ini tadi axillary bud tadi, kemudian ini adalah apical meristem, kemudian ini adalah bakal daun atau leaf primordia. Kemudian ini adalah bagian titik tumbuh. Ini zona dari titik tumbuh, terdiri dari tunika, ininya, dan korpus. Jadi tunika itu bagian luar, kemudian korpus itu bagian dalam. Kemudian ini bakal daun atau leaf primordium. Jadi ini penampakan secara nyata dengan mikroskop mikron. Kemudian kalau kita berbicara mengenai perkembangan akar atau pertumbuhan akar, ada bagian-bagiannya ya yang mungkin sudah kita pelajari pada mata kuliah fisiologi tanaman atau morfologi tanaman. Jadi ini bagian-bagian akar, ada tudung akar, kemudian ada zona pembelahan, apical dan primary meristem tadi, ini zona pembelahannya, kemudian zona pertumbuhan ke atas, vertical growth, kemudian ini zona pembelahan atau pematangan. Kemudian ini rambut akar, kemudian ini epidermis, bagian atau lapisan luar, kemudian ini adalah korteks dan stele. Stele ini adalah bagian terdalam dari jaringan tanaman, di mana pada stele ini terdapat jaringan xilem dan phloem. Jadi ini ya, sel terluar dari epidermis menghasilkan kutikula, kemudian penutup akar untuk pelindung sebagai pelindung akar, kemudian vascular tissues membentuk jaringan xilem dan phloem. Xilem itu transport air, kemudian phloem itu transport gula. Kemudian ground tissues dibentuk, ground tissues ya, bagian dalam jaringan untuk melengkapi, memenuhi tubuh tanaman, biomasa tanaman yang terdiri dari mesofil, kemudian jaringan penopang atau jaringan pembantu. Kemudian yang kedua, secondary growth atau perkembangan secondary ini lebih kepada perkembangan atau pertumbuhan
tanaman melebar atau lebar tanaman. Jadi pertumbuhan secondary itu disupport atau ditopang oleh produksi menghasilkan jaringan xilem dan phloem yang baru oleh meristem. Jaringan meristem yang dinamakan vascular cambium. Jadi ini adalah vascular cambium ya, yang dihasilkan dari xilem dan phloem yang baru. Jadi seperti apical meristem tadi, vascular cambium merupakan bagian di mana terjadi pembelahan mitosis aktif. Ya, jadi kira-kira ini teman-teman bisa pelajari lagi materinya di mata kuliah fisiologi tanaman atau morfologi tanaman. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman, genetik atau sumber bibit, kemudian iklim, kemudian lingkungan, terdiri dari biotik dan abiotik, kemudian pengelolaan. Jadi yang pertama faktor genetik ya, kemudian kalau lebih sederhana faktor genetik atau dari dalam, kemudian faktor lingkungan atau dari luar. Faktor lingkungan tadi bisa berupa energi atau iklim gitu ya, kemudian biotik dan abiotik. Faktor genetik merupakan faktor yang ada di dalam tanaman sendiri. Biasanya mempengaruhinya adalah kromosom, gen, dan zat pembawa sifat yang memberikan sifat spesifik kemampuan tumbuh dan berproduksi dari suatu tanaman dalam kondisi lingkungan yang ada. Dalam kondisi yang sama, tanaman dengan faktor genetik yang berbeda akan memberikan sifat dan hasil yang berbeda. Jadi ini ya, mungkin pada kondisi yang sama, tanaman jagung dengan jenis tanaman yang berbeda akan menghasilkan produksi yang berbeda. Ini hibrida, kemudian ini lokal. Ya, jadi hasilnya akan berbeda karena genetiknya berbeda. Tanaman dengan faktor genetik unggul menghendaki kesuburan tanah yang memadai untuk memberikan hasil yang tinggi. Jadi, meskipun kita menggunakan bibit unggul, tetapi kondisi lingkungannya tidak mendukung untuk pertumbuhan bibit yang unggul, akan dihasilkan produksi yang tidak unggul. Jadi sebagai contoh, bibit unggul yang diirigasi menghasilkan produksi yang lebih baik dibandingkan bibit unggul yang tidak mendapatkan irigasi. Jadi ini ya, bisa dilihat perbedaan sebagai contoh. Kemudian faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin lebih spesifik adalah suhu, penyediaan air, sinar matahari, susunan udara, pH, faktor biotik, dan penyediaan hara. Jadi setiap faktor lingkungan yang mempengaruhi atau faktor luar yang mempengaruhi itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat atau saling mempengaruhi. Pertama, kita akan bahas mengenai faktor lingkungan suhu. Jadi tanaman pertanian umumnya dapat hidup pada suhu 15 derajat sampai 40 derajat Celcius. Jadi masing-masing tanaman memiliki requirement terhadap suhu, pada suhu berapa tanaman bisa tumbuh secara optimum. Suhu berpengaruh terhadap fotosintesa, respirasi atau pernapasan, permeabilitas dinding sel, kegiatan enzim, penyerapan hara, udara dan air dalam tanah, transpirasi, dan pengentalan protein. Jadi ini adalah hubungan antara suhu dan perkembangan tanaman. Jadi semakin tinggi pada kondisi tertentu, ya semakin meningkat pada kondisi tertentu, suhu diperlukan oleh tanaman. Kemudian yang kedua, ketersediaan air. Air berguna pada pembuatan hidrat arang, kemudian pengatur cairan protoplasma sebagai alat pengangkut makanan dan hara
kemudian sebagai penyerapan hara. Jadi air diserap tanaman dari tanah melalui akar, melalui proses difusi, ya, kemudian air bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dengan membawa unsur hara. Kemudian air tersebut akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan pengangkut air silem, sehingga semua bagian tanaman mendapatkan suplai air dan bisa berkembang. Jadi kalau secara spesifik atau lebih mikron, jadi rambut akar itu menyerap air, kemudian terjadi pertukaran unsur hara antara unsur hara dalam larutan, kemudian unsur hara dari hasil respirasi akar dengan unsur hara yang ada di partikel tanah. Kemudian faktor lingkungan selanjutnya adalah sinar matahari. Cahaya matahari dengan spektrum yang lengkap lebih menguntungkan. Kemudian setiap tanaman memberikan tanggapan yang berbeda terhadap intensitas cahaya, kemudian kualitas, intensitas, dan lama penyinaran penting untuk pertumbuhan tanaman, dan sumber energi dalam proses fotosintesis. Jadi nanti untuk cahaya ini akan kita bahas lebih spesifik pada materi cahaya dan pertumbuhan tanaman. Kita akan bahas pada kondisi seperti apa tanaman bisa tumbuh optimum, kemudian apa yang terjadi apabila kondisi cahaya tidak ideal bagi pertumbuhan tanaman. Ini juga deskripsi tentang tanaman yang membutuhkan penyinaran panjang dan penyinaran pendek. Kita juga akan bahas nanti di materi cahaya dan pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor lainnya adalah mutu atmosfer. Kandungan CO2 atmosfer meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ya, karena CO2 merupakan bahan baku utama dari proses fotosintesis. Dari beberapa hasil penelitian, fotosintesis atau proses fotosintesis, asimilasi itu terjadi optimum pada pagi hari jam 8, jam 9 sampai jam 10. Jadi ketika lewat tengah hari, CO2 turun, kemudian akan diikuti oleh fotosintesis yang menurun. Kemudian selanjutnya adalah udara tanah. Tanah dengan berat volume rendah, artinya nilai porositasnya tinggi. Penghawaan tanah baik, penyerapan hara oleh akar tanaman meningkat. Jadi apabila porositas tinggi, banyak rongga yang terisi oleh udara, sehingga respirasi tanaman atau akar tanaman akan baik, dan proses penyerapan hara juga akan baik. Apabila pori-pori tanah terisi air, jadi udara sedikit akan mempunyai efek buruk terhadap penyerapan hara. Tanaman sangat bervariasi dalam hal kepekaannya terhadap penyediaan oksigen. Misalnya padi menghendaki tanah yang tergenang, sedangkan tembakau memerlukan tanah dengan porositas yang tinggi di mana banyak mengandung udara tanah, atau pori tanah banyak terisi oleh udara. Jadi kira-kira seperti ini pada water table, pada air yang jenuh, ini ya, seluruh pori terisi oleh air. Kemudian pada kondisi tidak jenuh atau pada kondisi kapasitas lapang misalnya, proporsi antara air dan udara dalam ruang pori setimbang. Jadi ini untuk tanaman padi yang dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tergenang karena tidak memerlukan oksigen atau udara tanah. Susunan udara selanjutnya adalah susunan udara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kandungan CO2 di udara biasanya 0,03% volumenya. Kemudian CO2 diambil tanaman untuk menyusun karbohidrat. Tadi ya, CO2 merupakan bahan baku fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Kemudian CO2 dikembangkan di udara sebagai hasil respirasi hewan dan tanaman. Dikembalikan di udara sebagai hasil respirasi hewan dan tanaman. Jadi hasil pernapasan hewan dan tanaman termasuk manusia itu menghasilkan CO2. Kemudian kandungan CO2 di udara dapat menurun
dan meningkat sampai 50% dari jumlah normalnya. Jadi kandungan CO2 bisa menurun, tetapi bisa juga meningkat. Kemudian kandungan SO2, CO, dan HF, tugas yang berbahaya dalam jumlah yang tinggi dapat meracuni tanaman. Kemudian pencemaran udara yang bersumber dari pabrik dapat meracuni tanaman. Kira-kira inilah komposisi gas-gas yang ada di dalam udara. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor biotik. Jasad reinik tanah dibedakan menjadi jasad reinik adalah jasad atau organisme yang kecil, dibedakan menjadi yang merugikan, contohnya penyakit tanaman, ya bisa karena jamur atau bakteri yang akan menyebabkan akar tanaman busuk. Kemudian yang menguntungkan adalah rhizobium yang bisa bersimbiosis dengan akar tanaman, menambah N dari udara dan menyuburkan tanah. Jadi ini ya rhizobium, bakteri rhizobium yang bisa menambah N dari udara, dan ini mekanisme penambatan N teman-teman sudah pelajari pada mata kuliah biologi. Kemudian faktor selanjutnya adalah reaksi tanah atau pH tanah. Kemasaman tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung dan tidak langsung. pH kurang dari 4,5, kelarutan Al, Fe, dan Mn akan meningkat, yang hal ini akan menyebabkan tanaman menjadi keracunan. Secara tidak langsung, pH kurang dari 4,5, unsur P akan terfiksasi oleh Al dan Fe karena jumlahnya dalam bentuk terlalu tinggi sehingga akan mengikat P. Apabila pH lebih dari 7, P akan diikat oleh Ca dan Na karena pada pH ini kelarutan Ca dan Na tinggi. Tanaman memerlukan kemasaman yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi masing-masing tanaman memerlukan kondisi atau keadaan kemasaman tanah yang berbeda-beda. Kemudian apabila dikaitkan dengan ketersediaan dan kelarutan unsur hara pada pH, kira-kira seperti ini gambarannya. Nitrat itu akan tersedia lebih banyak pada pH 6-7 atau 5,5-7,5. Kemudian potasium itu hampir di semua pH ya, dari 5-7,5. Kemudian kalsium itu pada pH tinggi. Kemudian fosfat itu diperlukan pada pH 5,5-7,5. Kemudian besi itu akan tinggi pada pH rendah, magnesium, sulfur, kemudian mangan, molibdenum, zinc, koper, dan boron. Jadi kira-kira ini kelarutan masing-masing unsur hara yang dikaitkan dengan kondisi pH. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur hara. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa tanaman memerlukan 16 unsur hara esensial, di mana 9 adalah unsur hara makro dan 7 adalah unsur hara mikro. Teman-teman sudah pelajari pada mata kuliah DDIT dan kesuburan tanah. Jadi unsur hara ini dikatakan esensial karena diperlukan tanaman dan tidak bisa kurang di dalam tubuh tanaman. Apabila salah satu unsur hara akan kurang, unsur hara tersebut akan menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan dan produksi tanaman yang merupakan hukum minimum Liebig. Ya, jadi misalnya dari hasil percobaan, apabila unsur haranya optimum, pertumbuhannya akan baik, tetapi apabila salah satu unsur hara tidak tersedia bagi tanaman, pertumbuhannya akan terganggu atau terbatas. Bentuk unsur hara diserap tanaman dalam dua macam, yaitu unsur hara yang terjerap partikel tanah seperti K, kalium, kalsium, magnesium, ion positif, atau garam yang larut dalam larutan tanah seperti SO4, kemudian Cl atau ion negatif. Jadi ini masing-masing unsur hara, kemudian bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Bentuk-bentuk yang dapat diserap oleh tanaman di dalam
larutan tanah. Saya pikir itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk masing-masing faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama faktor lingkungan seperti suhu, kemudian cahaya, kemudian air, dan unsur hara akan kita bahas lebih spesifik pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan langsung ditulis pertanyaannya pada fitur forum atau diskusi di e-learning. Saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada pada fitur tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat